Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Puspita. Kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu jurnal internasional yang berjudul An Investigation of Technology Pedagogies Content Knowledge, Self-Confidence, and Perception of Pre-Service Middle School Mathematics Teacher Toward Instructional Technology. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah review jurnal internasional kelas 6D Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya di sini untuk jurnal internasional memakai bahasa Inggris dan telah saya translate ke dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan dalam mereview jurnal. Selanjutnya, langsung saja kita review untuk judul yang telah saya bahas tadi, An Investigation of Technology Pedagogies Content Knowledge, Self-Confidence, and Perception of Pre-Service Middle School Mathematics Teacher Toward Instructional Technology. Kita lihat di dalam jurnal, terdapat judul An Investigation of Technology Pedagogies Content Knowledge, Self-Confidence, and Perception of Pre-Service Middle School Mathematics Teacher Toward Instructional Technology, atau di dalam bahasa Indonesianya adalah investigasi pengetahuan konten pedagogis teknologi, keyakinan diri, dan persepsi guru matematika sekolah menengah pralayanan terhadap pembelajaran teknologi. Selanjutnya di dalam jurnal, nama jurnal tersebut adalah International Forum of Educational Technology and Society. Kita lihat di dalam jurnal bahasa Inggrisnya, Journal of Educational Technology and Society. Untuk bahasa Indonesianya adalah Jurnal Teknologi Pendidikan dan Masyarakat. Selanjutnya ada volume dan halaman. Volume 20 nomor 3 dan halaman 122 sampai 132. Kita lihat di dalam jurnal, untuk volume dan halaman, volume 20 nomor 3, halaman 122 hingga 132. Selanjutnya, untuk tahun 2017, kita lihat di dalam jurnal, Juli 2017. Untuk penulis di dalam jurnal, Ilhan Karatas, Mutlu Piskintunç, Nurbanu Yilmaz, dan Gulzade Karachi. Untuk penulis jurnal atau author, Ilhan Karatas, Mutlu Piskintunç, Nurbanu Yilmaz, dan Gulzade Karachi. Selanjutnya untuk reviewer, saya sendiri, Dina Puspita. Tanggal dibuat 14 April 2020. Selanjutnya, untuk latar belakang jurnal, teknologi menyediakan metode dan pendekatan baru untuk kegiatan pendidikan. Karena itu, guru harus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran. Penggunaan berbasis teknologi lingkungan belajar yang secara efektif digunakan untuk meningkatkan konten pedagogis teknologi pengetahuan guru prajabatan memiliki kepentingan penting untuk pelatihan guru prajabatan. Kita ke dalam jurnal Bahasa Indonesia, saya mengambil dari sini abstrak. Teknologi menyediakan metode dan pendekatan baru untuk kegiatan pendidikan. Karena itu, guru harus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran. Penggunaan berbasis teknologi lingkungan belajar yang secara efektif digunakan untuk meningkatkan konten pedagogis teknologi pengetahuan guru prajabatan memiliki kepentingan penting untuk pelatihan guru prajabatan. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, dalam penelitian ini, penulis menyelidiki pengetahuan konten pedagogis teknologi CPEK terkait kepercayaan diri dan persepsi matematika sekolah menengah pralayanan guru dalam hal teknologi pembelajaran. Kita lihat kembali di dalam jurnal bahasa Indonesianya yang telah saya translate. Saya mengambil dari sini.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengetahuan konten pedagogis teknologi TIPEK terkait kepercayaan diri dan persepsi matematika sekolah menengah pralayanan guru dalam hal teknologi pembelajaran. Selanjutnya, untuk permasalahan di dalam jurnal, peneliti menjelaskan bahwa penggunaan teknologi instruksional yang efektif lebih penting daripada sekedar akuisisi saja tujuan pendidikan. Meskipun teknologi telah tersedia di ruang kelas, penggunaan terus dikritik karena beberapa faktor seperti penggunaan teknologi guru yang jarang dan untuk transmisi pengetahuan daripada konstruksi pengetahuan. Kita kembali ke dalam jurnal. Saya mengambil dari sini. Penggunaan teknologi instruksional yang efektif lebih penting daripada sekedar akuisisi saja tujuan pendidikan. Meskipun teknologi telah tersedia di ruang kelas, penggunaannya terus dikritik karena beberapa faktor, seperti penggunaan teknologi guru yang jarang dan untuk transmisi pengetahuan daripada konstruksi pengetahuannya. Lanjut, setelah itu ada metode yang digunakan. Metode ini menggunakan konteks studi dan data analisis secara kuantitatif. Kita lihat kembali. Metode ini menggunakan konteks studi dan kuantitatif. Kita lihat dari abstrak. Dari sini, data analisis secara kuantitatif. Lanjut, selanjutnya ada pembahasan di dalam jurnal. Untuk pembahasan dalam jurnal itu TIPEK atau TIPEK terkait kepercayaan diri dan persepsi guru preservis tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan diperiksa dengan menggunakan 3 survei yang berbeda, yaitu survei pengetahuan konten pedagogis teknologi TIPEK-S, lalu ada survei pengetahuan diri konten pedagogis konten teknologi TIPEK-SCS, dan terakhir survei persepsi terhadap teknologi. Kita kembali ke dalam jurnal lagi. Untuk pembahasan, saya mengambil dari sini. Saya mengambil dari sini TIPEK terkait kepercayaan diri dan persepsi guru preservis tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan diperiksa dengan menggunakan 3 survei yang berbeda, yaitu survei pengetahuan konten pedagogis teknologi TIPEK-S. Selanjutnya ada survei pengetahuan diri konten pedagogis konten teknologi TIPEK-SCS. Dan terakhir ada survei persepsi terhadap teknologi. Kita lanjut. Selanjutnya, untuk kelebihan di dalam jurnal ini, penulis menyertakan olahan data berupa tabel dan menjelaskan dengan rinci, sehingga penelitian menunjukkan bahwa guru preservis laki-laki memiliki kepercayaan diri lebih daripada guru preservis wanita menggunakan teknologi dalam pendidikan matematika. Dan menunjukkan bahwa siswa perempuan mendapat nilai lebih tinggi daripada laki-laki dalam hal hasil survei persepsi terhadap teknologi. Selain itu, siswa baru memiliki lebih rendah kepercayaan diri daripada mahasiswa tingkat 2 dan senior dalam hal menggunakan teknologi. Sedangkan siswa junior kurang percaya diri dibandingkan siswa senior. Kita lihat kembali ke dalam jurnal. Peneliti telah rinci dan menggunakan tabel-tabel untuk menghitung data-data olahannya. Tabel 1, tabel 2, tabel 3, hingga terakhir tabel 4. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada kekurangan dalam jurnal. Penulis atau peneliti tidak menuliskan pendahuluan dan pembahasan di jurnal, sehingga membuat pembaca tidak tahu batas pendahuluan
dan awal dari pembahasan isi jurnal. Kita lihat kembali ke dalam jurnal. Penulis tidak menuliskan pendahuluan, sehingga pembaca tidak tahu mana pendahuluan dan mana dari awal pembahasan dimulai, karena langsung membahas saja. Terakhir, di dalam kesimpulan, TIPEC, hasil ini bertepatan dengan hasil penelitian lain yang menyatakan itu ada hubungan yang signifikan antara gender dan persepsi teknologi. Menekankan bahwa persepsi diri terhadap guru preservis berdasarkan kompetensi mereka dengan teknologi pengajaran mengusulkan bahwa mereka tidak memiliki tingkat tinggi secara keseluruhan. Dalam studi saat ini, peserta perempuan memiliki sikap positif terhadap penggunaan teknologi di pendidikan matematika, meskipun perbandingan skor guru prajabatan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok peserta laki-laki dan perempuan pada setiap survei. Skor total berada di pendukung peserta laki-laki. Kita lihat kembali di dalam jurnal. Saya mengambil di dalam diskusi dan kesimpulan. TIPEC bahwa hasil ini bertepatan dengan hasil penelitian yang menyatakan itu ada hubungannya yang signifikan antara gender dan persepsi teknologi. Menekankan bahwa persepsi diri terhadap guru preservis berdasarkan kompetensi mereka dengan teknologi pengajaran mengusulkan bahwa mereka tidak memiliki tingkat tinggi secara keseluruhan. Dalam studi set ini, peserta perempuan memiliki sikap positif terhadap penggunaan teknologi di pendidikan matematika, meskipun perbandingan skor guru prajabatan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok peserta laki-laki dan perempuan pada setiap survei. Skor total berada di pendukung peserta laki-laki. Kita balik lagi ke dalam jurnal. Itulah kesimpulan di dalam jurnal. Cukup sekian dari review jurnal internasional kali ini. Semoga apa yang saya telah review bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.